mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Mana kehidupanku sekarang? Aku jadi siluman kuda hitam. Jaka Badak, sebuah serial sandiwara radio yang mengisahkan seorang prajurit sejati di kerajaan Panjalu Kediri. Ayo, berikan lehermu. Tidak, jangan. Ampuni aku. Jangan. Oh, tolong. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-15 dengan judul Tanda Jaran Manten. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Edi Dosa sebagai Kitaji Kunir, Yuri Mulyana sebagai Mawar Biru, Rusli P sebagai Tunggul Ametung, Eni Budiano sebagai Kendedes, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Sepanjang jalan-jalan di wilayah Tumapel, malam itu menjadi terang benderang oleh nyala obor. Di lapangan terbuka di depan Pakuwon Tumapel, para pemain reok sudah siap berangkat untuk berkeliling arak-arakan. Mereka hanya tinggal tunggu perintah aku Tunggul Ametung untuk bergerak. Sementara itu, di perbatasan wilayah Pakuwon Tumapel, telah datang iring-iringan reok dari kalangan pergerakan Jenggala. Reok yang mereka tampilkan tampak megah dan meriah, apalagi dibawakan oleh Aryo Gede. Keangkeran reok dari pergerakan Jenggala jauh lebih megah. Kitaji Kunir memandu di depan dengan menunggang banteng yang dihiasi warna-warni seperti macan. Selain ada yang sangat menarik perhatian, yang menjadi tanda jaran manten adalah gadis berbaju biru dengan mata yang punya warna pesona memikat. Para penduduk yang ingin menonton di sepanjang jalan bersorak meriah. Ya, terus maju, terus. Ayo terus. Ayo terus maju ke alun-alun. Ayo Mawar Biru. Ayo bergerak paling depan. Ayo terus maju, lo kok pada berhenti, ayo maju. Ya. Hop, hop, hop. Hop. Kita tunggu di sini sambil mengikuti arak-arakan selanjutnya ya. Penabuh gamelan berhenti. Kitaji Kunir, kelihatannya Pakuwon Tumapel dijaga ketat. Laskar Daha terus bersiaga. Ya biar saja toh. Kita bukan bertujuan mengajak perang. Kalau mereka yang mulai menyerang, maka sejarah Tumapel akan rusak sepanjang zaman. Biar saja. Ya, masih untung mereka tidak melengkapi dengan penjagaan barisan macan kelaparan. Kok ada-ada saja? Kita lama menunggu di sini? Tidak. Kalau para peserta sudah kumpul semua, maka dimulai arak-arakan itu. Ya, sabar sajalah. Apa kamu ada perlu toh?
Mau menemui Jaka Badak ya? Maksudku begitu. Tapi kalau keadaan seperti ini, apa bisa? Ki Taji Kunir dapat memahami gejolak wanita muda yang duduk di sebelahnya. Mawar Biru tentu punya rasa rindu pada lelaki yang dicintai, walau harus tidak bersatu selama ini. Cinta yang terukir di sanubari, bagai magma gunung Merapi. Mawar Biru, aku mengerti perasaanmu. Hanya saat ini ya, segala kerinduanmu itu terbendung oleh keadaan. Sabarlah, apalagi ada Dewi Astini. Kamu yang muda, mbok mengalah. Iya, Ki Taji Kunir. Aku sadar, aku hanya bayangan saja di perasaan Jaka Badak. Dewi Astini lebih berhak. Aku pun tidak mau mengganggu. Ya, hanya kadangkala kerinduan itu... Ya sudahlah, itu lumrah toh Cahayu. Lah namanya menungso kok. Rasa kangen pada seseorang itu pasti ada, apalagi pada orang yang kita cintai. Sudahlah, lupakan saja untuk sementara waktu ini ya. Saat ini kamu memikul tugas yang berat. Kamu harus tampil sebagai sang primadona. Iya, aku pasti berusaha sebisaku untuk tampil yang terbaik. Ayo siap Mawar Biru. Kalangan Tumapel sudah akan tampil di alun-alun. Ayo, dandani lagi bajumu yang kurang baik itu. Itu kancingnya lepas. Sainganku cukup berat, Ki Taji Kunir. Dewi Astini yang tampil sebagai tanda ajaran manten Tumapel. Jangan gentar Mawar Biru. Semua itu punya waktu sendiri. Ya siapa tahu para penduduk lebih menyukaimu. Ayo sekarang naiki kudamu. Ya mudah-mudahan saja aku tidak mengecewakan. Ya. Ya semua arah-arahan siap. Ayo maju. Mawar Biru. Kang Mas Tunggul Ametu. Kenapa? Reok dari pergerakan Jenggala tampak jauh lebih megah. Secara jujur, Tumapel ketinggalan. Tidak semuanya dia, Jeng. Lihat juga Dewi Astini yang menunggang kuda putih itu. Baju sutra hitamnya sangat serasi. Itu Ki Sonoweri bisa juga jogetan pentulan. Gerak-geriknya mengundang tawa penduduk ya. Wibawa Tumapel tetap jaya nyatanya. Walau segala perayaan itu dadakan persiapannya. Ya, ternyata Jaka Badak mampu mengatasi segala hambatan, termasuk mendatangkan reok dari Karangpendo. Tapi Kebo Ijo dan Lembu Dondo selalu bertentangan. Loh, Kedua abdi kita merasa terasing. Padahal kita tidak membuat perbedaan. itu tidak benar. Seharusnya malah jadi pelajaran yang baik. Segala kelebihan orang lain itu jadi pelajaran, bukan malah menimbulkan kedengkian. Kang Mas harus membimbing keduanya. Ya sudah tentu toh. Lihat itu. Kalangan Jenggala mulai tampil di alun-alun. Wah, hebat sekali reoknya. Yang membawakan tarian reok itu pas sekali. Pertunjukan reok di alun-alun berlangsung sangat meriah. Para penari jaranan yang terdiri dari para lelaki yang berdandan wanita kadangkala membuat sorak tawa penonton. Acara semakin meriah menjelang tengah malam, hingga akhirnya sampai pada pertunjukan tanda ajaran manten. Dari pergerakan Jenggala tampil Mawar Biru dengan kuda hitam. Dari Tumapel, Dewi Astini dengan kuda putih. Keduanya maju ke tengah alun-alun untuk menampilkan kebolehan kuda-kuda mereka. Ayo Mawar Biru, tarikan selendangmu. Lihat saudara-saudara, lihat. Tarian kuda pengantin yang dimainkan Mawar Biru sangat mengagumkan. Lihat, dia berdiri di atas kudanya dengan satu kaki sambil menari.
Ya, jangan tidak dilihat. Ayo saksikan tanda jaran manten itu. Jangan pulang sebelum selesai. Ya. Wah, ore, sekali lagi ayo. Apa yang saudara saksikan tadi sangat di luar dugaan. Mawar biru bisa melompat berputar dan tepat mendarat di atas punggung kudanya. Nah, di sana, lihat. Reok mengiringi dengan segala kedikjayaannya. Jangan pulang dulu, saudara-saudara. Saksikan pertunjukan tanda jaran manten ini. Ayo, Mawar Biru, perlihatkan tarian penutup itu. Ayo. Indra Sakti Mustika Biru. Hiya! Edan. Kamu lihat tadi dia, Jeng? Dari mata Mawar Biru memancar sinar biru berkilauan dan meledakkan udara. Oh, celaka. Habis kita. Oh, Hyang Jagatnata, selamatkan wibawa Tumapel ini di mata rakyatku. Kang Mas tadi mengatakan bahwa kita harus belajar pada kelebihan orang lain. Oh, iya. Tapi kalau sampai kita kalah dengan Wong Jenggala, sangat memalukan sekali dia, Jeng. Mereka itu rata-rata kalangan melarat. Kita masa tidak bisa lebih dari mereka? Kita punya banyak biaya. Kang Mas, seni bukan diukur dari jumlah uang. Suatu karsa dan karya adalah karunia, dan oleh usaha manusia itu sendiri membangun citra seni budaya. Bersih dari segala kemunafikan pada orang-orang berduit. Kita harus menerima kenyataan ini. Ini kenyataan yang sangat mengecewakan aku, Diajeng. Pertunjukan tanda jaran manten atau tarian kuda pengantin oleh Mawar Biru. Kejadian itu membuat aku Tunggul Ametung penasaran. Dengan dikawal Kebo Ijo dan Lembu Dondong, dia turun ke alun-alun dan langsung memberikan perintah dan janji hadiah bagi siapa saja yang tampil terbaik. Perkumpulan reok Karang Bendo seakan diguyur air begitu mendengar ada hadiah. Mereka segera bangkit dan memainkan reok penuh semangat. Ayo, bangkitlah seluruh kawulo reok. Kiprahkan sayap-sayap merak kalian. Hayo! Dewi Astini, perjuangkanlah wibawa Tumapel. Kita saksikan tadi, Mawar Biru begitu hebat memperlihatkan tarian di atas kudanya. Juga pancaran sinar matanya. Oh, aku sedih sekali. Sampean lihat saja permainanku. Aku berusaha tampil sebaik-baiknya. Aku coba saja. Semoga Hyang Widi berkenan pada usahaku melestarikan kesenian tandak jaran manten. Selamat berjuang, Dewi. Hup! Hiya! Hiya! Oh, ini dia. Ayo Dewi, ayo perlihatkan tarian pedangmu, para penonton. Ayo, para penonton, ayo berikan tepukan semangat untuk pahlawan kita. Ayo, ayo. 1000 gelajek Tenggala tunduk. Hiya! Jorok, awas, bebek. Jorok. Jangan takut. Ayo kembali. Dewi Astini tidak akan menghanguskan kalian. Ayo kembali, jangan bubar, ayo. Ayo Mawar Biru, barengi saja nenek genit itu. Tidak tahu malu. Sudah lumutan masih berlagak seperti perawan. Mending kalau masih perawan. Jelek banget. Aturannya bagaimana kita, Cikunir? Jangan sampai terjadi ribut. Aku tidak mau loh. Ya jangan bertempur toh. Kamu hanya membarengi Dewi Astini dengan tujuan memberikan bandingan kepada penonton. Kamu jauh lebih muda. Ayo toh, ayo. Tidak apa-apa. Lihat itu.
Dua reog sudah beriringan. Oh, rupanya Jaka Badak tahu lawannya adalah teman sendiri. Ayo, sekalian maju. Baiklah. Ketika Mawar Biru membarengi Dewi Astini, para penonton bersorak riuh. Mereka sama-sama mengagumi ketangguhan dan juga kecantikan keduanya. Semua mata seakan baru terbuka dan menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di alun-alun terlihat dua bidadari berkuda diterangi nyala api obor. Aku kagum Dewi Astini. Permainanmu sangat mengagumkan. Ajari aku. Kemajuanmu pesat sekali, Mawar Biru. Ayo, perlihatkanlah kemampuanmu. Jangan memalukan Jaka Badak. Lihat saja. Hia, hia, hia! Wait, hup, hia! Sambal bledek, hip, hia! Bagus, Mawar Biru. Ajianmu sangat ampuh. Lihat pedangku. Hai! Yes! Hai! Yes! Ayo lari! Bertahan, Mawar Biru. Jangan tinggalkan alun-alun. Kita sambut siapa yang datang itu. Kenapa penduduk bubar? Berbahaya, Dewi. Kalangan Gunung Kawitan berdatangan. Ayo menyingkir. Ibuku yang datang bersekutu dengan Nitandra. Ibumu dan Nitandra berarti akan muncul kupu merah. Ayo mundur ke Pakuan. Hia! 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 Alun-alun yang tadinya ramai itu langsung sepi ditinggalkan penduduk dan juga para pemain reog. Penduduk pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan pemain reog Jenggala dikumpulkan Kitaji Kunir di sebelah utara alun-alun, dekat pos jaga utama. Aku, Tunggul Ametung, sibuk memberikan perintah-perintah pada laskar untuk menangkis serangan. Jangan panik, siap pertahankan lapisan wajah. Siap! Siap! Segera amankan seluruh wilayah Tumapel. Gempur setiap musuh yang akan menyerbu Tumapel. Laksanakan! Siap! Mawar Biru, di mana Kitaji Kunir? Dia jadikan acara perayaan reokan itu kacau, dan di mana dia? Aku tidak tahu, Denku. Aku menyertai Dewi Astini waktu terjadi kekacauan tadi. Betul, Mawar Biru bersamaku. Kukira yang datang itu barisan mayat hidup di bawah pimpinan Nitandra. Kalangan Wong Dayang itu, kenapa jadi ikut-ikutan ingin merayakan hari jadi Tumapel? Jangan jadi panik. Aku akan hadapi segala danyang itu. Tunggul Ametung. Apa-apaan caramu? Hah? Lah, mendadak mendatangkan danyang Gunung Kawitan. Jangan begitu, Bung. Kita ini mengadakan perayaan itu secara jujur. Lah kok dikacaukan olehmu? Hei, pewarta edan. Siapa yang mendatangkan kalangan dedemit untuk ikut perayaan reok? Justru sampean itu yang mengundang. Dalah. Untuk apa kalangan danyang itu? Rombonganku sudah cukup tangguh. Aku tidak butuh mereka. Akui saja, jadilah kesatria Kitaji Kunir. Ayo. Tunggul Bumbung. Aduh, sampai seret aku. Langit jembar, lapangan jembar. Sesumbarmu hanya jadi sesalanmu. Ayo keluar. Hentikan pertikaian ini. Segeralah sadari. Kita semua terancam oleh laskar mayat hidup yang ikut reokan. Kita justru harus bersatu untuk menghadapi mereka. Bukan gontok-gontokan begini. Baiklah Dewi Astini. Saranmu ku terima. Bagaimana Kitaji Kunir? Kita hadapi musuh itu berbarengan? Ya sudah semestinya toh. Bangsa dedemit itu tidak memberikan kita ketentraman. Ya, mereka itu harus ditumpas habis. Untuk sekali ini, aku akan maju bersama Dewi Astini. Tonton saja apa tindakanku membasmi danyang gentayangan itu. Waduh, jangan Mawar Biru, jangan. Usiamu masih muda, aduh mbok jangan. Darahmu itu masih manis rasanya. Jangan maju, sudah di sini saja. Yang kamu hadapi itu bukan bangsa manusia. Mereka itu lelembut yang doyan menggeragoti tubuh wanita muda dan ayu. Sudahlah, tenang saja di sini. Ya, aduh. Aku tetap maju, Kitaji Kunir. Jangan. Sebagai penutup perayaan hari jadi Tumapel dan penghormatanku pada Jaka Badak,
Para danyang jahat itu akan kusingkirkan. Jangan cegah aku lagi. Kalau aku mati, kuburkan aku di sebelah. Mawar biru, jangan. Aduh, Mawar biru, jangan cari mati. Aduh, aku kok. Ayo kita hadapi bersama-sama musuh itu, Mawar Biru. Sehabis bicara, Dewi Astini lalu menggandeng Mawar Biru ke pelataran di mana kuda-kuda mereka ditambatkan. Lalu keduanya menaiki kuda dan bergerak menuju alun-alun yang telah gelap gulita dan sepi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Malam yang menakutkan bagi penduduk Tumapel itu dihadapi dua wanita tangguh dan seorang lelaki berpakaian hitam. Jaka Badak yang memainkan reok segera menyusul Dewi Astini. Setelah tahu adanya bahaya serangan dari Laskar Gunung Kawitan, senjata pecut Lawu Loreng disiapkan untuk mengusir. Begitu juga suling emas siap melantunkan tembang merayang sukma. Sedangkan Mawar Biru sorot matanya telah berubah menjadi kebiruan. Mereka telah masuk wilayah alun-alun. Siap, Dewi. Mawar Biru. Tampaknya mereka akan mengadakan perusakan perayaan. Jaka Badak, aku menyebar dari sebelah kanan alun-alun. Hiya! Kang Mas, Mawar Biru memisahkan diri. Kelihatannya dia merasa sungkan. Kasihan sekali. Kang Mas susul dia. Biar aku tetap berada di sini membendung barisan mayat hidup itu. Kamu ini kenapa? Pikiranmu selalu terpaku pada perubahan sikap Mawar Biru. Masa aku harus mengejar ke tempatnya? Kang Mas harus menemuinya. Aku tahu Mawar Biru ingin bicara padamu. Kalau ada aku, tentu dia merasa tidak enak, toh. Lihat itu, barisan mayat hidup juga ikut arak-arakan. Mereka juga membawa reok. Siapa yang jadi tanda jaran mantannya itu? Kupu merah. Aku sudah menduga. Ayo maju mendekat. Kita datangi saja. Kupu merah sangat pesat kematiannya. Dia sudah mendapatkan pecut hebat. Ya, aku kenal pecut itu. Pecut wajah Pegat Suwo. Pertunjukan yang dilakukan para danyang Gunung Kawitan itu sangat meriah, walau bercampur dengan pemandangan yang mengerikan. Barisan mayat hidup terlihat sangat menakutkan. Rata-rata memiliki tubuh yang sudah membengkak. Kelihatan tulangnya ada juga yang tanpa kepala. Mereka menari-nari, seolah-olah digerakkan oleh kekuatan gaib. Selain itu yang tak kalah hebatnya, kuda-kuda merah sangat terampil dalam melakukan gerakan tarian tanda jaran manten. Kang Mas, kuda yang dinaiki kupu merah kelihatannya aneh sekali. Sorot matanya sangat menakutkan. Mereka telah berkumpul semua. Kuda itu adalah jelmaan Nibira. Siluman kuda yang selalu menghebohkan itu, Dewi. Yang Batara aku, dunia ini penuh kegaiban. Hancakat mata. Kupu merah bisa melayang dengan menggunakan putaran pedangnya. Ilmu apa itu? Ayo kupu merah, kita menari bersama. Bagus sekali Mawar Biru. Tarian pedangmu sangat bagus dan mengagumkan. Kudamu bagus kupu merah. Maju! Pengacau. Laskar Tumapel itu
Siapa yang memberi perintah untuk menyerang Kupu Merah dan Mawar Biru? Mana mereka? Semuanya menghilang. Awas, siap bertahan. Laskar Tumapel itu jadi kebingungan sendiri. Musuh yang mereka hadapi semua menghilang. Sementara itu Dewi Astini dan Mawar Biru hanya menunggu apa tindakan Jaka Badak mengatasi keadaan. Jaka Badak terlihat sangat murka. Siapa yang memberi perintah pada kalian untuk menyerang? Ayo, jawab! Lebu Dondong. Kalian tahu atau tidak? Danyang Gunung Kawitan itu hanya akan ikut meramaikan perayaan. Ayo, segera perkuat pertahanan. Beritahu yang lain, mereka pasti menyerang Tumapel. Siap! Perang dengan Jenggala dapat dihindari. Malah perang dengan Demit Gunung Kawi. Sudah diketahui serangan laskar itu? Mereka diperintah oleh Lembu Dondong. Rupanya si penakut itu tidak waras lagi pikirannya. Akibatnya kita harus menghadapi serangan danyang-danyang itu. Jaka Badak, Dewi, aku harus bergabung lagi dengan rombongan pergerakan Jenggala. Mereka akan kembali malam ini juga. Kenapa tidak besok saja? Sudah terlalu malam, Mawar Biru. Kita Jipuner telah membuat ketetapan. Semua harus kembali malam ini juga. Hal itu untuk menghindari salah paham serangan yang dilakukan Laskar Tumapel padaku dan Kupu Merah. Jaka Badak akan menyelesaikan masalah ini, Mawar Biru. Aku harus patuh pada pimpinan rombongan, Dewi. Aku pamit. Kang Mas, kenapa Kang Mas tidak mengantar Mawar Biru? Terlalu sekali. Untuk apa lagi? Dia sudah pergi jauh. Dalam keadaan gawat begini, aku harus tampil sebagai senopati. Bukan jadi sang Arjuna sedang gandrung pada Dewi Srikandi. Kejam! Kang Mas kejam! Kang Mas begitu tega menyakiti perasaan Mawar Biru. Kang Mas seolah-olah tidak mengenalnya. Apa karena disebabkan aku? Baiklah, aku pergi. Selamat tinggal Jaka Badak. Tunggu, Dewi! Dewi Astini yang dilanda kekalutan itu terus memacu kudanya. Jaka Badak mengejar di belakangnya. Oleh karena kuda Dewi Astini jauh lebih tangguh, maka jarak keduanya semakin jauh. Dewi Astini sudah keluar dari wilayah Pakuan Tumapel. Jaka Badak yang tertinggal jauh tidak sabaran lagi. Kudanya ditipak dan dia sendiri berlari dengan ilmu lari kijang kencana. Maka dalam waktu singkat, Jaka Badak dapat menyusul. Berhenti, Dewi! Jangan edan kamu, Dewi. Tengah malam begini, aku harus balapan lari dengan kuda. Kamu terlalu, Dewi. Dewi! Kasihan, maafkan aku, Kang Mas. Kalau tidak begitu, tidak berkeringat, toh. Kapan kamu berhenti menggoda aku? Jangan terus edan kamu itu. Aku kesal. Lah iya, kalau di depanku pura-pura anteng. Aku tidak ada, terus bermesraan dengan wanita lain. Hah, itu lagi. Aku ini lelaki, Dewi. Aku bukan seorang mbok-mbok. Ya sekali-kali harus bisa, toh. Harus bisa ngomong bojo, ngomong anak, ngomong istri muda. Tambah ngelantur saja kamu ini. Ayo, kembali ke Pakuan. Apa tanggapan mereka kalau kita sering gegeran? Pakuan diserang. Ayo cepat, Dewi. Hop!
Sang Hyang Suratunggal. Gerombolan mayat hidup yang menyerang laskar itu berbalik menyerbu manusia raksasa berkepala badak. Mereka mencoba mencakar dan menggigit. Namun tubuh raksasa itu terlalu keras untuk digerogoti. Demit busuk, kembali ke tempatmu. Kembang merayang sukma. Jangan menyerah atau kubinasakan. 1000 geledek tegangan turu. Hiya! Dewi, mereka semua lenyap. Awas serangan balik, Dewi. Mereka semua menghilang dalam kegelapan. Awas, ada yang datang lagi. Jaka Badak keparat. Rasakan pembalasanku ini. Ya, Ni Tandrang Demit licik. Kamu pergunakan kupu merah. awas. Ya, ya. Mundur, Jaka. Aku yang akan hadapi. Keris itu sangat berbahaya. Racunnya ganas. Hayo Ni Tandrang. Walau wujudmu kupu merah, sorot matamu tidak bisa menipu aku. Dewi Astini keparat. Ya, hap, hai, hai, ya. Dewi suling perak memetik bunga. Ya, hajat, hai. Kerisku hancur. Kita adu nyawa. Kupu merah yang telah dirasuki roh Ni Tandrang itu sama sekali tidak gentar. Keris kolok getih yang hancur dilemparkan begitu saja. Lalu kupu merah mengembangkan jari-jarinya. Maka seketika itu kukunya berubah menjadi runcing bagai kuku macan yang bisa menggoyak apa saja. Dewi Astini, kurobek-robek ragamu. Lihatlah suling emasku ini. Dengarkan tembang ini. Dia mati atau tidak, Dewi? Kasihan kupu merah itu, Dewi. Belum. Roh jahat itu telah pergi, tapi dia pingsan kehabisan tenaga. Kamu juga kembali ke wujudmu semula. Tun amatek ajiku wali rupo. Hop. Ah, kupu merah. Dia diperalat lagi oleh gurunya. Coba bantu dengan tenaga sakti agar dia pulih tenaganya. Iya, ya. Aku sudah letih. Iya. Oh, kenapa aku di sini? Jaka Badak, Dewi, apa yang terjadi? Kamu telah jadi tandak jaran manten. Karyamu bagus sekali. Aku jadi tandak jaran manten? Kapan? Belum lama. Kamu diiringi gerombolan mayat hidup mengadakan pertunjukan. Tapi jadi kacau akibat serangan Laskar Tumapel. Kupu merah, kamu telah diperalat gurumu lagi ya? Kenapa kamu bergabung dengan kalangan dekemit itu? Duniaku sudah lain, Jaka Badak. Aku tidak bisa menerima segala kepahitan hidupku. Dan mereka itu memberikan aku ketentraman. Mereka tidak pernah mengungkit-ungkit masa laluku. Mereka bisa jadi teman senasib. Tindakanmu salah, kupu merah.
Walau bagaimana, Yang Widi tidak merestui kalau kamu bergabung dengan kalangan siluman. Kamu itu masih hidup seperti aku. Ayo, ikut aku lagi. Untuk saat ini, aku belum bisa, Dewi. Aku masih terikat sumpah guruku. Maafkan aku, Jaka Badak. Kamu harus kembali jadi senopati. Aku yang akan membelamu di depan Patih Pancang-Gajah. Tugasmu telah kamu jalankan segenap jiwa raga. Apakah aku masih mungkin menjadi senopati Mayangkari? Kalau orang-orang kepatihan itu mau berlagak pikun, satu persatu kepalanya aku puntir. Ayo, bangkit Kupu Merah. Kalahkan rasa putus asa itu dengan segala daya juang baru. Sesudah gelap malam ini, besok matahari bersinar lagi. Ya, aku harus menemukan hidupku lagi sebagai senopati Mayangkari. Walau dia telah gugur, dia yang jadi segala kerinduanku. Kupu Merah, relakanlah Boyo Berantah. Dia adalah ksatria sejati yang gugur demi cita-citanya. Aku rela, walau hatiku pedih kehilangan dirinya. Kupu Merah dibimbing berdiri oleh Jaka Badak dan Dewi Astini. Ketiga pendekar itu lalu berjalan menuju Pakuwon. Langit di ufuk timur mulai terang. Pagi tentu akan datang lagi. Perayaan Tandak Jaran Manten telah berlalu dengan meriah dan juga korban akibat peperangan. Hari itu pada pagi yang bermula oleh malam penuh kemelut, tampak di Pakuwon Tumapel, aku Tunggul Ametung sedang menjamu Jaka Badak seperti yang terdapat dalam perjanjian. Jaka Badak harus kembali ke Daha. Kelihatan sekali, aku Tunggul Ametung sangat berat ditinggalkan. Rasanya hari demi hari berlalu begitu cepat. Aku masih mengharapkanmu untuk kembali ke Tumapel, Jaka Badak. Ya sudah tentu toh. Justru aku akan mengundangmu datang dulu ke Alaspuru. Kamu harus tahu rakyatku yang terdiri dari manusia-manusia hutan. Pasti aku datang. Aku sering mendengar kabar kehebatan rakyatmu untuk berperang. Iya, satu kelebihan dari mereka. Umumnya mereka masih jujur. Maka kalau perang juga nekat. Aku tanpa dibantu rakyatku, tidak mungkin aku mengatasi segala kemelut Kediri. Ya. Aku juga selalu berusaha membangun Tumapel ini bisa sejajar dengan wilayah lain. Tapi bagaimana? Wilayahku berada di wilayah Jenggala, maka tidak jarang aku harus hati-hati, Jaka Badak. Ada satu yang lupa kutanyakan. Apa itu? Aku tidak melihat manusia satu yang paling pengecut di sini. Oh, siapa Jaka Badak? Lembu Dondong. Seluruh laskar diperintahkan bertempur melawan gerombolan mayat hidup. Dia sendiri yang menghilang. Lah, itu juga jadi sesalanku. Setelah kutanyai dia, diperintahkan ke Bo Ijo. Ya, ke Bo Ijo kutanyai tidak tahu apa-apa. Sekarang keduanya malah mau mengundurkan diri kalau aku mempermasalahkan itu. Kalau aku jadi kamu, keduanya ku pecat dan kuusir pergi jauh. Aku sudah berhutang budi, Jaka Badak. Walau bagaimana, jasa Kebo Ijo dan Lembu Dondong cukup berarti dalam membangun Tumapel. Ya, sudah salah dari awalnya. Tidak melihat belang keduanya. Mudah-mudahan dia tidak selamanya jadi berubah pikiran mengkhianati aku. Sesudah perayaan Tandak Jaran Manten tadi malam. Peribahasanya, anggota itu akan ikut kepala, ya toh? Kalau pimpinan terus jadi bawahan dari anak buahnya, ya itu namanya pimpinan melempem. Ya. Tapi yang perempuan itu kemana? Dewi Astini dan Kupu Merah. Apa masih di Taman Keputren? Itu penyakit lama. Perempuan kalau ketemu dan cocok, wah pasti ngobrol bisa satu hari pol. Itu mereka datang. Ketiga wanita kenamaan yang memasuki ruang tamu utama Pakuwon itu membuat para abdi dalam sibuk menjamu, menyediakan segala hidangan dan minuman. Kendedes duduk di sebelah aku Tunggul Ametung sebagai tuan rumah. Dewi Astini dan Kupu Merah duduk di sebelah Jaka Badak. Dewi Astini, Kupu Merah, dan saudaraku si Badak Raksasa.
Aku sudah tidak bisa memberikan sebutan lain, maka yang gampang sajalah. Hari ini aku merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pakuwon ini akan sepi lagi seperti dulu. Tidak ada gelegar apa-apa. Ya, mungkin kalau aku mati, Tumapel ini punya nama kehormatan. Ya, jangan toh kalau harus cepat mati. Siapa yang cepat mati kalau semua sudah serba ada? Istri cantik, harta, dan derajat sudah punya. Jangan cepat-cepat mati. Loh, iya, itu betul Tunggul Ametung. Nikmati hidup kita, hidupmu, dan juga hidup orang lain. Loh, Kang Mas ngomong apa tadi? Menikmati hidup orang lain. Mau jadi pemeras? Maksudku bukan begitu. Ada orang lain yang senang, kita juga ikut senang. Bukan orang lain senang, lalu kita jegal. Ada duit nganggur, disabet. Kalau itu copet pasar Kluwek. Jadi bagaimana agar kau bisa tahu perkembangan keadaan nanti? Maksudku hubungan Tumapel dan Kediri. Setelah kita pelajari dari segala peristiwa kemarin, pergerakan Jenggala menyatakan damai. Itu sudah sangat menguntungkan keamanan di sini. Tumapel dapat dikatakan bebas pemberontakan. Saranku, tetap waspada saja. Perubahan keadaan bisa terjadi mendadak. Ada baiknya hubungan dengan pusat pemerintahan di Kediri tidak terputus. Jangan seperti yang dulu, kalau tidak ada perlu, tidak pernah muncul. Ya. Itu keteledoranku. Dulu aman. Maka aku ya ayem-ayem saja. Berhubung waktunya mepet, aku mohon pamit. Selain itu, kalau ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, aku mewakili segenap kekuatan Panjalu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Lah, itu keliru Jaka Badak. Justru aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku mewakili seluruh rakyat Tumapel, menghaturkan terima kasih secara jujur dan sedalam-dalamnya dari sanubariku. Ya, aku tidak akan menemukan lagi seorang sahabat berkorban demi segala kemuliaan Tumapel. Jaka Badak, Dewi Astini, budi baikmu akan kubawa sampai matiku. Hanya Hyang Widi yang akan membalas segala pengorbananmu itu. Hal itu janganlah dipikirkan, Tunggul Ametung. Sudah jadi kewajibanku membela wilayah kerajaan Kediri dari segala rongrongan pemberontak. Sudahlah. Ayo Dewi, Kubu Merah, kita berangkat. Selamat jalan Senopati Panjalu. Laskar Cakra Wadyadaha telah berkumpul di alun-alun. Barisan para laskar Tumapel memberikan penghormatan dengan mengibarkan panji kerajaan Kediri dan beberapa umbul-umbul. Ketika Jaka Badak bergabung, seluruh jajaran laskar bersiap. Laskar Cakrawadya siap! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Sementara itu di Keraton Kepatihan, situasinya sangat tenang. Para abdi dalam keraton bekerja tidak tergesa-gesa. Tampak juga Pati Pancang Gajah berada di pendopo dan mengeteki burung perkutut peliharaannya. Cung, ayo Cung. Loh, Cung, suaramu berubah jadi suara sapi. Oh ya, itu muncul lagi. Kula nuwun Gusti Patih. Sugeng rahayu slamet, perkutut manggung. Pikiran jelimet bakal kena pentung. Akur toh. Ada apa lagi? Ada apa lagi kita Cikunir? Bagaimana di Tumapel? Beres. Membicarakan masalah kerajaan ya tidak cocok toh di sini. Kalau di dalam bagaimana? Iya. Aku sampai lupa. Nah, iya. Ayo Pak. masuk. Ayo. Silahkan duduk. Ya. Lah, silahkan duduk. Terima kasih. Kabar dari para telik sandi Tumapel,
Itu Tumapel jadi heboh. Geger oleh kalangan Danyang Gunung Kawitan. Ya, semua sudah berjalan seperti rencana, Gusti Patih. Ya cuma, Cuma apa? Duit. Weh ladalah. Apa aku ini sudah terlalu kemaruk duit toh, ha? Bukan soal duit, Gusti Patih. Pengabdianku pada kerajaan sudah seabrek-abrek. Ya sudah semestinya toh. Loh, sebagai warga kerajaan Kediri harus berperan serta dalam membangun zaman. Alah, jelei lagi ah. Tidak usah omong yang muluk-muluk dulu ah. Aku ini selalu membangun dan bangun sendiri sesudah tidur. Tidak ada yang membangunkan aku. Tapi bagaimana timbang rasa dari kerajaan? Coba, bagaimana? Katanya aku mau diangkat jadi Mahasenopati Panjalu. Ya toh, itu kapan? Hah? Kapan? Jadi Mahasenopati? Lah iya kok. Kapan aku menjanjikan pangkat dan jabatan itu pada Kitaji Kunir? Mulai ngedebus lagi toh. Upaya Kitaji Kunir di Tumapel rupanya ada kaitan dengan kalangan kepatihan. Wilayah Tumapel dibuat kalang kabut dan pergerakan Jenggala harus berdamai. Sudah diatur dari pusat pemerintahan Kediri. Hal itu berhasil baik. Jaka Badak pun mendapat nama besar lagi. Aku menghargai jeripayah Kitaji Kunir membuat aman wilayah Tumapel dari rongrongan pergerakan. Nah, terimalah tanda jasa ini sebagai kehormatan bagi pembela negara. Horot ya, aku tidak butuh tanda penghargaan. Tidak, barang-barang itu tidak laku ditukarkan sapiku. Lah kok jadi, waduh, dagelan segala perjuangan itu ya. Nah, kalau tidak mau diterima ya tidak apa-apa. Tapi untuk menjadi Mahasenopati, nggak mungkin Kitaji Kunir. Apalagi setelah dipertimbangkan secara seksama. Usia Kitaji Kunir itu nggak cocok lagi. Sudah kelebihan umur. Gusti Pancang Gajah. Aduh, walau umurku tua, kemampuanku bisa dicarikan tanding yang muda-muda. Ayo, bawakan seorang senopati tangguh di sini dan suruh tarung dengan aku. Ingat, Gusti Pancang Gajah, aji pelebur karangku belum ada yang mampu menandingi kecuali manusia badak itu. Jangan sembrono, Bung. Iya. Jadi singkatnya saja, bagaimana? Biaya perjuangan di Tumapel itu tinggal ambil di Bendoro. Nah, terus apa lagi? Ya, kalau tidak jadi aku diangkat untuk jadi Mahasenopati, biaya usahaku di Tumapel lipat 2 kali. 3.000 perak. Jadi 6.000 perak. Akur toh, akur. Pemerasan. Itu pemerasan namanya. Bukan pemerasan. Anggap saja bantuan kesejahteraan bagi mantan pejuang Kediri. Kalau tidak, wah, segala akal cari duit di kepatihan ini kubeberkan pada Gusti Prabu Kertajaya. Ya, sekarang tinggal pilih. Kanan duit, kiri dipendem seumur hidup. Ayo, lakon Mahabharata itu sudah cukup jelas untuk jadi ukuran, ya toh? Kalangan kepatihan ini tinggal pilih mau disebut apa? Kurawa atau Pandawa? Gampang saja kok. Baiklah, biaya Kitaji Kunir diberikan 2 kali lipat. Begitu. Tapi ada potongannya. Potongan untuk apa? Sumbangan pembangunan pura. Oh iya, akur. Potong saja 10 perak. Lah, 10 perak saja kok repot. Ambil. Dapat duit 6.000. Nyumbang hanya 10 perak. Terlalu sekali pelitnya. Aku sudah tahu, Gusti Patih. 10 perak atau 100 perak sumbangan itu jarang sampai di tempatnya, ya toh? Ada tamu. Ada tamu lagi. Iya, aku tahu. Siapa yang datang hari ini ya? Jaka Badak dan Kuku Merah. Ya, aduh, sebentar, aku tak sembunyi di mana ini? Waduh, ciloko. Kitaji Kunir pun tidak bisa lagi menghindar, dan Jaka Badak pun kaget ada pewarta di ruang tamu keraton Kepatihan. Namun dia cepat tanggap akan situasi. Jaka Badak pura-pura tidak tahu saja
dan terus menghadap Patih Pancanggajah. Jaka Badak, aku gembira sekali kamu selesaikan tugas di Tumapel dengan baik. Bukan aku yang menyelesaikannya, Gusti Patih, tapi dia. Lah, bocor juga toh. Jaka Badak, aku bukan sebagai pengacau rencanamu, tapi kalangan kepatihan ini yang menciptakan kemelut demi kepentingan mulut. Haji Kunir, kendalikan kata-kata itu. Aku tidak memerlukan, maksudku tidak melakukan tindak keji demi kepentingan mulut dan perutku. Ya, perhatikan hati-hati. itu. Oh, jadi tidak toh. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, umpamanya aku jadi Jaka Badak. Ini maaf lo, umpama lo ini. Jangan marah dulu, tuh malah melotot. Jangan marah, ini umpama. Ya, umpamanya ya. Wah, segala tugas di Tumapel itu cuma plesiran saja. Aku sudah tahu kita Cikunir. Nah, itu. Tapi ada baiknya juga kita bisa mengetahui segala keadaan di wilayah Tumapel. Oh ya, aku pun bisa tahu kok. Aku Tunggul Ametung itu pantesnya jadi tukang angon kebo. Apalagi sudah punya kebo. Kebo yang mana? Aku tidak melihat ada kebo di Papua. Alah, lah itu loh, kebo hijau. Cukup dipahami toh, dan sudah sampai waktuku. Segala sandiwara dan lakon sandiwara ini ganti lakon baru. Ya, juga aku serahkan lagi wilayah keamanan Tumapel pada Gusti Patih. Lah ya, selama aku terjun di kalangan pergerakan Jenggala, tidak terjadi perang besar. Tumapel selamat, yang berarti juga sejarahnya tidak musnah oleh kalangan pemberontak itu. Ya toh? Oh iya. Duit yang 6.000 perak itu bagaimana itu, Patih Pancanggajah? Tinggal ambil di Bendoro. Loh. Aku ini orang luar keraton. Lambok ya tolong diambilkan saja toh. Belkedes. Ya. Jaka Badak, jangan pergi dulu. Iya, aku tunggu. Kita Cikunir, aku tidak mengerti keterlibatanmu jadi pemuka keraton Kepatihan ini. Jurus apa yang dipakai? Aku ini usaha Jaka Badak. Di samping itu aku membuat catatan sejarah-sejarah yang penting dan belgedes. Lah apa jadinya coba kalau mereka itu hanya ongkang-ongkang kaki. Nah, maka itulah aku berusaha segala yang mapan itu tambah langgeng. Gangguan dari kalangan pergerakan ku selesaikan. Ya sayangnya kenapa kok Kupu Merah diterima lagi jadi Senopati Mayangkari? Bahaya besar Jaka Badak. Hal itu bukan urusan kita Cikunir. Pemerintah kerajaan yang mengangkat Kupu Merah. Siapa bilang bukan jadi urusanku ya? Nanti kalau semuanya macet disebabkan ada seorang wanita, ingat ya, jangan cari aku. Kita Cikunir, ini ya, uangnya. Dan segera tinggalkan keraton Kepatihan. Aku ingin bicara 4 mata dengan Jaka Badak. Alah, ya terserah kok. Aku akan ngasuh dan menghabiskan uang ini. Siapa bilang hidup itu tidak butuh duit? Siapa? Mbel ah. Sudah, aku pamit ah. Jaka Badak, aman sekarang kita bicara sebagai teman. Bagaimana kejadian yang sebenarnya di wilayah Tumapel? Dugaan yang selama ini meminta korban adalah Nitandrang, dan itu sudah terbukti. Jadi Danyang yang dulu pernah kubinasakan telah hidup lagi dengan menitis pada orang lain. Sayangnya aku belum mengetahui tempatnya. Loh, Kupu Merah bagaimana? Aku menerima kabar dia juga pernah kamu pecat karena rencananya hilang. Iya, tapi dia sudah menemukannya kembali. Loh, tidak ada lagi jatah untuk jabatan itu. Gusti Mahapati Singobarat sudah mencabut keputusannya setelah tahu. Gusti Mahapati Singobarat sudah mencabut keputusannya setelah tahu Kupu Merah itu dari aliran hitam. Kalau dia tidak diterima, bakalan terjadi kemelut baru di pemerintahan Kediri. Kemelut apa? Kupu Merah itu bekas seorang wanita penghibur. Apa bedanya dengan Nipira?
Saudara pendengar, ujian apa lagi untuk sang Senopati Pancalu Kediri itu? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode selanjutnya dengan judul Wewe Gombel. Sampai jumpa.